Oke, kembali lagi bersama Sobat Pro. Ini bersama juga dengan Master Willy. Ya, kita akan ngebahas soal perang Rusia versus Ukraina yang sebenarnya sampai saat ini masih belum selesai dan cukup berkepanjangan. Oke, saya mau tanya untuk Master Willy sebagai ahli geopolitik. Menurut Master Willy ini gimana nih untuk perang yang berkepanjangan ini? Coba tolong dibahas tentang perang Rusia dan Ukraina ini. Eh, jadi begini loh, kan rata-rata kan dia mau nguasain Ukraina itu nggak gampang. Dia susah ngejebol, itu butuh waktu yang lama bahkan tahunan gitu. Dia kan si Putin pernah ngomong kan, dia bakal nguasain itu dengan beberapa hari. Ternyata bukti yang sekarang perang kan, belum bisa jebol-jebol. Jadi itu banyak sukarelawan ya kayak volunteer ya. Volunteer itu mereka tuh untuk ngedefend itu Ukraina sendiri. Jadi tuh nggak cuma dari warga-warga Ukraina sendiri, di orang-orang warga-warga volunteer dari luar negeri juga ikut-ikutan berserta gitu untuk ngedefend itu Ukraina. Zelensky itu dia nyantai-nyantai aja. Cuman yang sering bacot itu tuh Putin. Bilang dia Nazi. Emang dia saya Nazi. Iya, pengikutnya Nazi, pengikut yang pro itu. Karena ya kenapa? Soalnya kan Ukraina itu kan yang sebelah kanan kan ada yang pro ke Rusia, ada yang pro ke Ukraina ya. Berarti yang kanan yang Nazi. Gua nggak tahu ya Zelensky pro ke Nazi apa enggak ya, tapi most of them sih yang ikut peserta itu neo-Nazi semua. Gitu, iya. Jadi ini kayak kebangkitan dari Nazi ya, Nazi Jerman ya. Uh, Cuman yang satu hal yang benar-benar gua bingung nih ya. Sebenarnya apa sih maksud dan tujuan dari Presiden Vladimir Putin ini untuk menyerang Ukraina? Maksudnya maksud sebenarnya karena sampai saat ini masih belum selesai nih perang nih. Karena masih belum selesai nih nyebabin harga minyak minyak goreng terutama ya jadi makin naik gitu loh. Nah, gimana menurut Pak Willy? Menurut gua sih nggak cuma selain minyak sih, dia mau nyebarin ideologi gitu, ideologi sayap kiri. Itu ideologi mereka tuh anarkis. Sedangkan yang negara-negara bekas jajahan sekarang udah jadi fasis dong. Fasis. Jadi sekarang sebutannya neofascism. Kalau si Putin sendiri tuh dia Marxism. Beda itu dia Antifa. Bedanya apa bedanya? Iya bedanya Putin itu Antifa. Kalau sebelah kanan fasis. Oke. Antifasis berarti si Putin sendiri antifasis. Padahal sayap kiri ada fasisnya juga. Cuman beda. Fasisnya seperti apa? Fasis itu kayak contohnya kayak uang negara nih buat bikin senjata lah, senjata nuklir, senjata yang berbobot lah gitu. Jadi dipakai uang negara untuk dipakai untuk bikin ini mesin-mesin perang, senjata untuk perang. Ya nggak beda jauh. Fasis mau kiri mau kanan sama aja. Cuman caranya agak beda ya. Caranya beda. Cuman ya ibaratnya di koin-koin ini bolak-balik yang cuman beda muka doang gitu. Ya sama aja sih. Itu nggak bisa dihilangin, itu tetap ada gitu. Ya. Ya, pakai uang. Misalkan kita bayar pajak. Pajak itu buat dikumpulin untuk bangun senjata. Untuk bukan negara loh. Kadang-kadang buat kepentingan diri sendiri loh. Gitu. Emang dibilang buat negara, tapi kadang-kadang tuh salahnya dipakai buat kepentingan kayak presiden, menteri atau apa. Gak ada yang tahu. Fasisnya di situ, fasis. Oke, jadi fasis ya. Jadi fasisme itu sebenarnya lebih condong ke persenjataan militer ya, seperti itu ya. Oke, satu hal yang gue mau tanya nih. Ini kan tadi kan dari lu kan bilang ada paham kiri sama paham kanan sama-sama ngerti fasis. Nah, boleh jelasin nggak bedanya paham yang sebelah kiri fasisnya itu seperti apa, paham kanan fasis itu seperti apa? Gue sih kalau fasis itu gue belum lebih baca lebih detail lagi ya. Tapi yang gue tahu sih ya,
masalah pajak sih. Kalau pajak di sebelah kiri itu anarkis ya. Lu bayar nggak jelas, tiba-tiba lu bayarnya sekian, besoknya harganya melunjang tinggi, entar turun lagi gitu. Pokoknya apa aja dipajakin. Tapi kalau sebelah kanan tertib sesuai dengan undang-undang. Kalau yang fasis ya sebelah kanan ya, right wing ya. Itu jelas, misalkan bayar pajak bulan ini belum, nggak diubah-ubah sistemnya. Kalau di sebelah kiri diubah, suka dadakan gitu. Berarti tapi lo harus bayar pajak gitu. Berarti kalau kayak gitu sebenarnya maksud dan tujuannya si Putin itu sebenarnya baik dong. Karena kan dia juga nggak pengen negara dia itu menggunakan pajaknya ini untuk membangun senjata. Karena kan dia anti fasis kan seperti itu kan. Anti fasis kan. Nah, sebenarnya ya karena ini sorry ya, mungkin gua salah, tapi yang gue lihat sebenarnya berarti maksud dan tujuannya sebenarnya baik nih. Karena mau ilangin fasis yang istilahnya tujuannya duit negara itu dipakai buat beli senjata. Nah, otomatis kan sebenarnya kalau yang gue lihat di sini, ini pandangan orang awam karena gue juga nggak terlalu tahu soal politik ini. Nah, tapi eh boleh jelasin nggak lebih detail dan lebih jauhnya seperti apa? Kenapa dia jadi anti terhadap fasis? Kalau misalkan tahu, mungkin bisa dikasih tahu gitu, Pak Willy. Ya balik lagi ke zaman Stalin Hitler sih. Itu berdua sih. Itu berdua tuh saling kompetisi siapa yang bisa nguasain Eropa duluan. Bisa paling banyak wilayah sih. Akhirnya yang menang Hitler. Balik lagi ke zaman itu. Cuman Hitler kalahnya gara-gara kehabisan bensin. Lu tau lah di Moskow kan. Makanya orang tentara Jerman tuh iya pada kelaparan, dingin kan, udah dia makan es. Gak ada makanan, beku kan gitu. Ya, tapi ini sebenarnya jujur sih, gue masih belum nemuin garis lurusnya. eh Kenapa ini sampai saking berkepanjangan? Oke, sebenarnya gue nggak terlalu peduli sih kenapa berkepanjangan ini. Tapi yang jadi masalah ini kan menyebabkan semua krisis kan ya. Nah, dari yang gue dengar adalah karena terjadinya krisis ini, Uni Eropa itu terpecah belah. Dalam artian ada beberapa Eropa mendukung Rusia. Oke, untuk hal seperti ini bisa tolong diperjelas nggak Pak Willy? Coba tolong dijelaskan lebih detail. Iya, memang ada beberapa negara kan yang dulu bekas jajahan Uni Soviet pasti ngedukung Rusia. Mungkin begini loh, mereka pengen seperti kayak dulu lagi, jaya seperti kayak dulu lagi. Gue dengar Italia dukung Rusia. Itali, nggak semuanya dukung Itali. Italia dukung Rusia gue dengar. Jerman, gue sorry ya. Enggak, Jerman enggak. Itali mungkin gue belum baca sih. Setahu gue Itali kan dulu kan Mussolini kan. Nah, tapi setahu gue Mussolini. lagi dukung Rusia nih karena banyak raket. Oh, gue tahu kenapa. Italia ada kepentingan dia. Pasti negara-negara Eropa yang pro ke Rusia tuh pasti ada kepentingan sendiri-sendiri. Ada ada propaganda, something lah. Agenda sendiri-sendiri lah itu. Ada something itu pasti. Jelasin dong sampingnya apa? Kira-kira. Mungkin pemerintahan mereka nggak suka dengan cara Eropa sekarang. Uni Eropa itu mungkin mereka jadi ngedukung Putin ya, Rusia gitu. Cara mungkin caranya lebih ke kanan sih. Mereka nggak suka kanan. Ada juga negara yang nggak suka kanan aja. Malah mereka sekarang jadi pilih kiri gitu. Kenapa? Why? Mungkin diingat zaman dulu kali. Menurut gue ya, zaman pemerintahan Hitler dulu. Takutnya balik lagi seperti itu. Soalnya banyak neonazi itu berkembang banyak loh. Terang-terangan di pinggir jalan gitu, sampai keributan, sampai ada yang bunuh orang. Gitu, iya. Itu di media barat ya, kalau media sini nggak mungkin ada sih. Jadi sebenarnya kalau dari pembicaraan kita terakhir itu sebenarnya berarti dari Presiden Vladimir Putin ini sebenarnya mau membangkitkan neo-Nazi ya seperti itu ya. Salah. Putin ini salah. Putin ini dia nggak mau bangkitin Stalin, bukan neo-Nazi. Stalin ini dia mau ngebantin cara Stalin. Cuman ada berapa orang nggak suka dengan cara Hitler, bahkan ikut Stalin sayap kiri.
Gimana ya, susah sih gue jelasin ya. Soalnya kiri kanan tuh nggak beda jauh sih, tapi motifnya beda, caranya sama tapi motifnya beda gitu. Kalau gue ceritain panjang gitu. Iya. Oke, ya. Oke, berarti tetap ya. Kalau dari secara geopolitik ini sampai saat ini detik ini juga kita masih belum paham sih ya apa sih sebenarnya kemauan dari Presiden Vladimir Putin yang tetap mengadakan perang. Tapi kalau yang kita lihat dari saat ini tadi yang dari Pak Willy ceritain itu adalah masalah minyak ya dan juga sumber daya alam lainnya. Ya memang sih semua negara itu pasti ada kepentingan lah ya perang ya. Iya, 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 iya. Berarti emang benar. Ya, berarti semua negara tuh ada kepentingan, termasuk Indonesia. Indonesia juga pasti ada kepentingan. Tapi ya kita berharap untuk negara kita ini jangan sampailah untuk ikut-ikutan ke dalam geopolitik ini, karena ini akan berdampak sangat buruk buat kita juga. Baik kita musuhin Amerika, baik kita musuhin Rusia, itu akan membawa dampak buruk buat kita juga. Kalau menurut saya sih, ya memang kita tetap netral sih. Memang sebenarnya apa kata bapak pendiri bangsa kita ya sebenarnya ada benar juga. Kita masih baik emang kita ikut non blok seperti itu. Oke, baik kalau gitu makasih Pak Willy atas penjelasannya untuk perang Rusia dan Ukraina ini. Oke, terima kasih. Pak Willy ada kata-kata lagi nggak? Sepatah dua patah kata untuk diucapkan kepada penonton. Eh, Kalau ini perangnya sih lama sih, lama ini. Bakalan dampak ke semua negara sih ini. Tapi ya maklum, soalnya yang nyerang itu orang gila. Iya dong. Ini masa orang negara baru baru habis Covid gini diserang kan, udah gitu banyak korbannya kan. Korbannya maksudnya tuh ya kesian banget sih, bro. Oke, siap. Makasih atas informasinya dan atas kerjasamanya Pak Willy. Oke, kalau gitu kita tutup pembicaraan ini dan selamat ketemu lagi. Sampai ketemu lagi maksud saya.